Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harsun Arif dari Forum News Network kembali berjumpa dengan Anda semua. 9 orang Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dikabarkan positif COVID-19. Tapi dari 9 nama itu, hanya 3 yang pertama kali muncul, kemudian diketahui pasti positif COVID, yakni yang paling pertama sekali adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang waktu itu pengumuman disampaikan oleh para dokter di RSPAD Gatot Subroto, kemudian Menteri Agama Fahrul Rozi, dan yang terakhir adalah Menteri Kelautan Edi Prabowo. Untuk Edi Prabowo muncul kabar positif COVID-nya itu disampaikan oleh seorang anggota DPR dari PKB, yakni Daniel Johan, dan kemudian ketika dikonfirmasi kepada staf Edi Prabowo, semula dibantah. Tapi kemudian diketahui dipastikan oleh Ketua Harian Gerindra Dasko Ahmad bahwa benar Edi Prabowo COVID-19 tapi kondisinya sudah pulih. Ini pertengahan bulan September lalu. Dan seperti kita ketahui memang ketiga orang menteri itu sudah pulih kembali dan sudah mulai aktivitas, dan bahkan kemudian Edi Prabowo seperti kita ketahui sudah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dan pulang-pulang pada hari Rabu dini hari pekan lalu ditangkap oleh KPK, operasi tangkap tangan oleh KPK di Bandara Suta atau Soekarno-Hatta. Dan kemudian satu orang lagi menteri yang baru saja diumumkan positif COVID, yakni Menaker Ida Fauziah. Setidaknya sudah 4 orang yang terkonfirmasi. Yang lain-lain masih menjadi bahan spekulasi. Menteri Terawan misalnya, Menteri Kesehatan Terawan sempat disebut juga dia positif COVID, tapi dia menyatakan bahwa dibantah oleh staf di Departemen Kesehatan, yang dinyatakan bahwa dia tidak secara spesifik membantah bahwa Terawan terkena COVID, hanya menyatakan bahwa kondisi Menteri Kesehatan dalam kondisi sehat-sehat saja. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengaku bahwa dia pernah juga ketika di tes dengan rapid test reaktif, tetapi kemudian setelah dilakukan PCR dia negatif. Yang juga paling seru waktu itu adalah spekulasi berkaitan dengan kondisi kesehatan dari Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Dikabarkan di media sosial ini ramai sekali bahwa Menko Luhut Panjaitan terkena COVID dan kondisinya sudah kritis. Tapi semua rumor gosip politik tingkat tinggi itu terbantahkan karena belakangan Luhut Panjaitan juga melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Bahkan foto-fotonya dengan Presiden Trump di istana di Gedung Putih itu beredar luas di media. Dia ditemani oleh Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, Lutfi, dan juga penasihat dari Trump dua, yakni anak dan menantu Trump, yakni Jared Kushner. Munculnya kabar ada 9 orang menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang positif COVID-19 ini dari koran Tempo. Dalam cover story-nya dia memaparkan ada 9 orang menteri yang diduga terkena COVID dengan judul tidak terus terang soal COVID-19. Cover story itu muncul sehari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan secara terbuka bahwa dia terkena COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak warga Jakarta yang saya cintai, pagi hari ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan saya. Seperti telah diketahui Bapak Wakil Gubernur beberapa hari yang lalu, beliau terdeteksi positif dan teridentifikasi tertular dari staf pribadi yang dulunya tertular lewat klaster keluarga. Walaupun saya secara rutin melakukan swab test, dan swab terakhir itu dilakukan hari Rabu, tanggal 25 November, yang hasilnya negatif. Tapi setelah mendengar kabar bahwa Pak Wagub positif, sementara kita ada interaksi yang cukup dekat, maka sesuai dengan protokol kesehatan, saya kembali melakukan tes. Pada hari Minggu, tanggal 29 November, saya memulai dengan menjalani swab antigen. Karena beberapa hari sebelumnya, kita ketemu tadi, dan hasilnya negatif. Lalu hari Senin tanggal 30 November,
saya kembali menjalani swab PCR sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya. Dan ternyata malamnya, dini hari, saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini, sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID. Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya, transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan diberikan secara lengkap. Menyangkut kebijakan kita terbuka, kita transparan. Begitu juga ketika menyangkut situasi yang saya hadapi pada hari ini. Saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi dengan saya selama beberapa hari terakhir ini bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan, seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR. Pengumuman yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini banyak mendapat apresiasi dari publik. Bagaimanapun memang seorang figur publik harus terbuka berkaitan dengan kesehatannya. Apalagi khusus untuk Jakarta memang kondisinya sangat serius. Beberapa hari sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria juga mengakui bahwa dia positif terkena COVID, dan itu kemudian di belakang dikonfirmasi terkena dari staf pribadinya. Dan karena itulah kemudian Anies Baswedan melakukan tes PCR, pertama negatif dan kemudian positif. Dan yang lebih serius lagi, pada pertengahan September lalu, Sekda DKI Jakarta Saifullah meninggal dunia karena COVID. Pak Sekda meninggalkan keteladanan. Pak Sekda meninggalkan kesan yang luar biasa bagi sebagian kita, hampir semua kita. Ini bukan sekedar kolega, bukan sekedar teman kerja. Pak Sekda adalah sahabat, dan bagi yang junior sering dipandang sebagai ayah. Tanggung jawab kita sekarang meneruskan yang telah beliau kerjakan. Jadi pengumuman seseorang terkena COVID-19 ini memang sangat penting berkaitan dengan 3T. 3T ini melengkapi 3M selama ini kita kenal. Kalau 3M kan itu menjaga jarak, kemudian memakai masker dan mencuci tangan. Sementara 3T ini berkaitan orang-orang yang suspek atau positif COVID, karena ya ini pertama disebut testing, jadi kepastian apakah dia pasti terkena COVID. Kemudian tracing, ya ini berkaitan siapa saja, kalau dia kemudian sudah dinyatakan positif COVID, siapa saja yang pernah berhubungan dengan si pasien yang positif COVID tadi. Dan yang terakhir tentu saja T, yang ketiga adalah treatment, yakni perawatan sehingga dia bisa sembuh kembali. Seperti para menteri, 3 orang menteri tadi, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Agama, dan Menteri Kelautan yang kemudian bisa dirawat dan sembuh kembali. Apalagi untuk publik figur, ini tentu saja sangat penting, karena bagaimanapun mereka ini kan aktivitasnya sangat tinggi, mereka banyak berurusan dengan masyarakat, banyak juga para menteri yang masih aktif turun ke daerah. Jadi kalau kemudian mereka diketahui positif COVID, tentu perlu dilakukan pelacakan-pelacakan siapa saja yang pernah bertemu dan bahkan kontak erat dengan para pejabat publik tadi. Coba Anda bayangkan seorang menteri pejabat tinggi, kan biasanya mereka punya staf, dan stafnya itu tidak hanya 1 orang, punya banyak staf. Dan kalau kemudian para menteri ini positif COVID, kan kemudian para stafnya ini harus di tracing, harus dites juga. Apakah dia juga kemudian positif? Kalau dia positif, kita harus tracing. Bagaimana dengan keluarganya? Dan setelah keluarganya misalnya positif lagi, kan harus di tracing lagi keluarganya berkomunikasi dengan siapa mereka. Jadi rentetannya sangat panjang. Jadi memang sangat penting dilakukan 3T tadi, dan para pejabat publik ini dapat secara terbuka. Tentu saja munculnya kabar ada 9 orang menteri yang positif COVID, tetapi
hanya baru 4 orang. Jadi setelah Ida Fauziah menyusul, Menaker Ida Fauziah menyusul mengumumkan dia juga positif COVID, ini kan masih ada menteri-menteri lain yang tidak terbuka. Nah, kalau kemudian mereka ini dibiarkan begitu saja, ini menjadi sebuah ironi. Mengapa? Karena kan kita tahu pemerintah saat ini sedang serius menguber-uber Habib Rizik Syihab berkaitan dengan status atau hasil dari tes swab-nya. Ironinya, pada figur Habib Rizik Syihab ini justru sebenarnya dia sudah melakukan tes swab. Dan dia sempat dites swab di Rumah Sakit Umi di Bogor, dan yang melakukan swab adalah tenaga medis dari relawan kesehatan Mercy. Tapi kemudian seperti kita ketahui rumah sakitnya dipersoalkan, bahkan kemudian Mercy juga menurut pemerintah bukan lembaga resmi yang berhak untuk melakukan swab. Saya sudah jelaskan, itu adalah hak dari pasien dan ada saatnya nanti beliau akan memberitahukannya, akan tetapi saat ini itu adalah hak dari beliau untuk menyatakan tidak mengizinkan siapapun untuk memberitahu hal tersebut. Insya Allah udah ada. Urgensinya apa? Sekarang kalau misalnya kita minta memang hanya beliau, yang lain tidak ada. Setahu saya berkali-kali hasil swab, hasil pemeriksaan dulu ya, beberapa kali nama pasien dirahasiakan, hasilnya positif negatif, seperti itu. Artinya kenapa ini kok getol banget khusus untuk Habib Rizik gitu, ada apa gitu kan, janganlah permasalahan kesehatan, permasalahan kemanusiaan ini dipolitisasi gitu kan, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan, apalagi unsurnya kebencian atau ketidaksukaan. Itu kita harap tidak, artinya kita tetap kemanusiaan dan kesehatan serta hukum dikedepankan, demikian. Tapi sejauh ini Habib merasa bersih dari bukan merasa, tapi kita lihat Habib sehat, alhamdulillah, dan tidak ada masalah, apalagi terkait COVID, insya Allah seperti itu. Tidak ada gejala yang dirasakan Habib? Itu mungkin nanti lebih dari ini ya, lebih baik dari pihak rumah sakit ya atau pihak dokter, karena saya tidak berkompeten. Saya hanya menjelaskan tadi bahwa adalah hak setiap pasien untuk tidak memberitahukan hasil medisnya kepada halayak umum atau pada publik. Itu adalah hak dari pasien seperti itu. Jadi ini tentu saja publik bisa melihat secara transparan bagaimana mungkin gitu ada sejumlah pejabat tinggi yang tidak terbuka mengumumkan kepada publik, kemudian ada satu orang figur yang sudah melakukan swab tapi kemudian diuber-uber gitu. Dan seperti kita ketahui bahwa hasil swab ini memang sebenarnya adalah privasi dari seorang pasien gitu. Artinya memang tidak ada kewajiban seorang pejabat publik mengumumkan apakah dia terkena COVID atau tidak, tetapi etika publik mengharuskan dia mengumumkan itu karena berkaitan dengan kesadaran untuk kemudian melakukan tracing dan treatment tadi. Betapa pentingnya 3T, jadi testing, tracing, dan treatment ini juga dikemukakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD berkaitan dengan Habib Rizik Syihab. Bahkan pada waktu itu dia menyatakan bahwa Habib Rizik Syihab bisa dikenakan ketentuan pidana. Sekarang publik menuntut konsistensi dari pemerintah. Kalau Habib Rizik Syihab juga harus melakukan swab dan kemudian atau setidaknya menunjukkan hasil swabnya, maka seharusnya para pejabat publik tadi juga melakukan yang sama. Para menteri dan pejabat-pejabat lain yang terkena COVID harus melakukan hal yang sama. Sebab kalau tidak konsisten, ini menjadi persoalan serius. Publik nanti bisa menangkap bahwa persoalan penanganan COVID ini hanya berlaku untuk kubu oposisi, dalam hal ini Habib Rizik Syihab. Sementara bila kubu pro pemerintah tidak perlu melakukan proses secara transparan. Tentu saja kalau ini yang ditangkap oleh publik sangat berbahaya. Artinya apa? Publik nanti bisa muncul semacam ketidakpercayaan atau distrust, public distrust, dan melihat bahwa kebijakan penanggulangan COVID ini hanya bersifat politis saja. Nah, kalau sampai muncul semacam itu, tentu akan sangat berbahaya. Ini tentu saja sangat serius kalau kemudian publik melihat bahwa penanganan COVID ini hanya alat untuk membungkam lawan-lawan politik. Karena kemudian sekarang ini berkembang spekulasi yang menurut saya juga tidak sehat, yang disebutkan bahwa justru mengapa kemudian Habib Rizik Syihab tidak mau melakukan swab dengan lembaga pemerintah, karena dia khawatir ada semacam skenario meng-COVID-kan Habib Rizik Syihab. Artinya apa? Kemudian dengan dia dipastikan COVID, dia bisa dikarantina.
Ini spekulasi semacam ini tentu saja sangat berbahaya. Karena itu kita mendorong bukan hanya Habib Rizik Syihab, tapi juga para pejabat publik untuk meniru perilaku dari Anies Baswedan. Ketika dia sudah dinyatakan positif COVID, segera diumumkan kepada publik. Dan kemudian dia mengingatkan siapa saja yang berkontak erat dengan dirinya untuk segera melakukan tes, dan kalau terbukti kemudian dia terkena COVID, dia segera melakukan perawatan. Jadi kita patut acungi 2 jempol kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang setelah bersikap transparan dan terbuka berterus terang kepada publik. Sementara kepada Anda, masih kalau megang data Tempo masih ada 5 orang menteri yang pernah terkena atau sedang terkena COVID dan Anda tidak terbuka kepada publik, kita acungkan 2 jempol ke bawah. Jadi perilaku Anda patut dikecam. Sebab bagaimanapun juga Anda tidak mendukung program pemerintah sebagaimana selalu didengung-dengungkan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi waktu itu mengingatkan betapa seriusnya pemerintah menangani COVID itu sampai dia kemudian menyebut sebuah jargon solus populi suprema leg esto, atau kesehatan atau keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, tetapi itu berlaku pada semua warga negara Indonesia, mulai dari rakyat biasa sampai pejabat tinggi negara, bahkan termasuk Presiden. Saya Herzman Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.